Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini surat Al-Baqarah ayat 67 sudah kita baca. Jadi Musa mengatakan a'udzubillah an akuna minal jahilin. Ini apanya ini? Yang sudah diajarkan a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah. Nah, kalau lurus-lurus di sini diartikan maksudnya aku berlindung, kan a'udzu ini. Berlindung di sini kan berlindung aku, atau selalu berlindung atau akan berlindung aku dengan Allah. Nah, bahwa ada aku masuk orang jahil. Coba lihat. Saya nampak tuh. Berlindung aku. Kapan? Ya. Berlindung aku. A'udzu fa'ilnya kan ana. Ana ya. Ya, berlindung aku billah dengan Allah. An bahwa. Nah, akuna ada Menjadi. aku. Adalah ada aku menjadi. Ya, ada aku atau jadi aku masuk orang jahil, kan gitu jadi. Ya. Tapi bukan begitu terjemahnya. Jadi ada di surat Nisa begitu juga itu, bahwa ada baginya seorang anak. Itu makanya paham orang ada anaknya Isa. Bukan gitu nerjemahkannya. Kalau sudah berlindung aku dengan Allah, bahwa aku tidak masuk orang jahil. Itu begitu yang dalam surat Nisa 6 berapa itu? 97 apa itu? Entah 97. Nanti bisa lihat. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci bahwa tidak ada dia punya anak. Cuma dipahami orang ada anaknya. Ya, jadi itu makanya kita harus hati-hati menerjemahkan. Jadi kalau sudah berlindung aku dengan Allah, bahwa aku tidak ada masuk orang jahil. Di mana negatifnya, di mana itu, Pak? Tidaknya. Apa yang menunjukkan negatif? Yang mengatakan tidaknya. Ya. Ya, karena aku berlindung. Itu namanya dipahami begitu. Jangan nanti berlindung aku dengan Allah bahwa aku masuk orang jahil, kan? Sedangkan dari atas katanya kan kamu mengejek kami Musa. Aku berlindung kepada Allah, aku bukan masuk orang jahil. Begitu pula nanti ayat lain. Ya, jadi makanya ada orang mengatakan kepada saya dulu, dia sudah pindah Jakarta, Pak, katanya. Ya, kata orang lain, orang yang apa, bahwa Isa itu anak Tuhan ada dalam Al-Quran, Pak. Kata mana? Saya bilang. Ini dibacakannya. Dia sekarang masih dagang di Ciputat, Tanda, dia mahasiswa itu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Cobalah sebentar lihat. Coba lihat di surat Nisa berapa itu ya? Entah Al-Baqarah. Nisa 97, coba satu atau 197, 197 atau berapa itu ya? Coba lihat dulu sebentar. Jadi supaya jangan apa menerjemahkannya, jangan seperti itu. 100 Nisa 97 apa? Pokoknya ada di Nisa itu yang ditunjukkannya kepada saya dulu. 117. Ya, tapi kalau bisa dicari nanti pada kesempatan lain ya. Sebentar.
117. Ya, kalau coba lihat bisa. Nggak ada 117. Apa bacaannya tadi? Ada. Apa? Kalau ya pokoknya entah itulah Nisa, saya rasa kalau Baqarah enggak ada mungkin. Baqarah itu mengenai haji, al-hajju as-summa. Jadi subhanahu ayakuna lahu walad. Subhanahu ayakuna lahu walad. Ya, nanti hari lain saja kita cari itu ya. Nah, Ya. coba lihat. Nah, jadi bahwa apa ibu-ibu? Ini Musa mengatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berarti aku berlindung aku kepada Allah bahwa aku bukanlah orang yang jahil. Nah, sekarang ayat berikut. Nah, jadi sebenarnya kalau kita nanti sudah mengerti di bahasa, banyak membacanya ini, nanti baca dialog, nanti sebenarnya akhirnya ini ayat 72. Nah, ini kan karena kita belum kuat membaca ini, makanya jadi membaca Al-Quran itu maksudnya satu topik ada hubungan satu sama lain. Jadi cepat kita paham apa sih sebenarnya maksudnya dialog orang ini. Pertama kan Musa menyuruh menyembelih sapi karena ada persoalan di orang itu. Jadi orang itu kalau terdesak ingat kepada Rasulnya. Kemana-mana sekarang gitu juga itu. Kalau sudah nanti nggak dapat akal, nggak dapat teknologi, balik ke Tuhan. Nah, dipanggillah orang-orang alim. Nah, terus nanti setelah sampai nggak juga percaya. Itu kan sebenarnya begitu pintarnya iblis. Kalau saya punya kesimpulan begitu pintarnya setan menggoda. Jadi kita, bapak, ibu, jamaah subuh yang berbahagia, jangan diikuti gaya-gaya seperti ini. Betul-betul kita percaya. Jadi itu makanya Al-Quran pedomannya itu banyak dibaca. Ya, masalah Musa ini kan hanya menggandeng kepada Muhammad. Belum apa-apa engkau Muhammad menghadapi umatmu. Umatmu belum sekeras umat Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad pun lebih paham. Nah, kita pun begitu juga. Jadi menghadapi sampai hari kiamat seumur kita biasa-biasa saja. Pokoknya berdakwah. Kemudian kan ada nanti pengadilan. Jadi nggak perlu cemburu-cemburuan, nggak perlu merasa dengki-dengki. Ya, ini makanya ini yang saya kasih garis merah ini. Di 72 itu kan dialog-dialog saja itu yang itu makanya saya sebutkan tadi kalau sudah banyak membaca Al-Quran, jadi membaca, mentelaah, mendalami apa sebenarnya maksud. Makanya kita banyak baca tafsir juga. Tafsir akan berkembang sampai hari kiamat, asal jangan sembarang menafsirkan. Persoalannya umat Islam sekarang kan nggak begitu gayanya, terlalu hal yang tidak begitu penting dipenting-pentingkan, dan ini saya khawatir. Jadi akhirnya isi Quran itu nggak ngerti gitu. Ini sih sebenarnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ayat 72. Ya kan? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Apa artinya? Jadi apa gunanya Allah di sini? Kata-kata Allah. Wallahu mutada ya. Mana kabar? Mukhrijun. Ya, mukhrijum. Ini yang kuning. Jadi dan Allah dia orang yang ini karakternya nih. Allah bukan sekarang, bukan kemarin, tapi dia sudah terbawa. Allah mengeluarkan sesuatu yang kamu sembunyikan. Jadi apapun misalnya masalah siapa sebenarnya membunuh itu enggak pokoknya apa yang disembunyikan dinyatakan oleh Allah. Jadi ini memang yang kajian yang kita ambil. Makanya Bapak-bapak
Coba sebanyak umur kita ini seperti saya, Pak Israel dan Bapak Ibu Didi, sudah sekian tahun, apapun yang ada di dalam diri kita tidak ada tersembunyi bagi Allah. Nah, itu makanya sebelum kita meninggal, betul-betul taubat, nggak boleh main-main. Nah, jadi apapun yang ada mesti itu ke situ perginya. Jadi bukan kita larut mempelajari orang bagaimana orang orang Yahudi. Ini kan hanya dialog-dialog. Jadi kalau ibaratnya membaca makalah ini, kalau ini dibaca bla 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 sampai sini. Terus ada satu lagi kalau dilihat Al-Qur'an terus ke bawahnya, apalagi di bawahnya itu apa di bawahnya apalagi coba lihat Al-Qur'annya. Yang ini kan 72. Di bawahnya lagi kan ada itu Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 72. Ini kan 72. 88 Ghafilin amma ya ta'malun itu, Pak. Nah di bawahnya kan ada lagi. Kan ada di bawahnya ayat 74. Karena summa qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarah wa asaddu qaswah. Wa inna minal hijarah lamma yatafajjaru min al-anhar wa inna minha al-malu yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma' fa inna minha la yahbitu min khasyatillah wa mallahu jadi isinya situ keras hati. Nah, coba rasakan kita ke diri kita, coba itu yang perlu. Kan itu isinya. Jadi keras hati, sedangkan batu begitu keras keluar air. Batu begitu karena takut runtuh. Kenapa hati manusia begitu keras? Jadi coba dirasa-rasakan. Jadi kita, bapak-bapak, ini yang jadi persoalan manusia ini. Hatinya keras kepada, ya taruhlah misalnya ada orang salah, ada orang dengki, tapi coba dimaafin semuanya. Sehingga baik. Itu isinya sebenarnya. Nggak ada yang lain. Begitu. Jadi kita jangan larut menceritakan siapa orang itu habis kaji enggak itu doh. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, bisa enggak kita mengingati, sebenarnya sebagian bisa teringat, bisa enggak apa yang ada di dalam pernah kita rasakan yang tergurus di hati mulai balik berakal sampai sekarang. Coba diplongkan, minta ampun kepada Allah. Kalau bersangkutan dengan orang, minta maaf sama dia. Itu sebenarnya isinya. Jadi itu yang isi dari sini. Ada pun membaca, dilatih membaca mana fiil, mana fa'il, mana mudhaf, mana mudhaf ilaih, mana tamis. Itu kan supaya bisa mentelaah. Jadi ini makanya saya katakan dulu, sebenarnya kalau sudah menyembelih sapi itu apa sih sebenarnya? Ini dia. Maka saya potong langsung. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah mukhrij itu bentuk isim apa itu? Isim fa'il. Berarti kalau isim fa'il itu kan yang tidak pakai zaman. Kalau yang pakai waktu itu apa bentuknya? Fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ini sudah isim fa'il. Jadi kalau isim fa'il itu melekat. Jadi Allah orang yang mengeluarkan apa saja yang tersembunyi dalam hati, terutama penekanan yang tidak baik. Kalau sudah baik, sudah enak itu. Jadi itu makanya Junaid dan sebagainya ulama lain yang dikatakan tasawuf itu katanya tinggallah sifat yang baik, keluar sifat yang jelek. Itu aja. Jadi kita sama-sama itu, saya pun begitu, coba dikeluarkan apa yang tidak baik dalam hati kita selama ini yang sudah tidak bagus. Tidak ada dendam, tidak ada nyangkut-nyangkut sama orang. Pokoknya yang paling berat ini adalah berupa benda ataupun harta yang kita ambil belum kita pulangkan atau belum dikembalikan. Ini yang jadi persoalan. Jadi kalau misalnya terdorong, dia pun sudah meninggal, ya hanya minta ampun kepada Allah.
Tapi itu makanya disebutkan sini wallahu mukhrij. Mukhrij itu berarti yang saya sebutkan tadi, kalau sudah isim fa'il dia kan misalnya at-taib, orang yang penerima taubat. Nah, bukan pakai fi'il dia. Nah, jadi itu makanya mumpung kita sudah banyak mempelajari isi ayat, satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya camkanlah Allah tidak gaib. Cuma orang masih sulit ya, tapi apa boleh buat, nggak payah. Sebenarnya kalau dia memahami bahwa Allah tidak gaib, yang gaib itu apa yang dikatakan Allah, gitu. Apa yang dikatakan Allah belum bertemu, nanti akan bertemu. Tapi kalau Allah tidak gaib, cuma kalau umat Nabi Musa ini kan minta lan nu'mina laka hatta narallah jahratan, akan berembet-rembet itu, sehingga tapi terdesak minta juga bagaimana caranya Musa untuk mengetahui. Kan itu paddaraktum, ada itu lagi paddaraktum mata. Di mana saya lihat itu ada ayat sebelumnya paddaraktum. Ya di bawahnya ini. Karena ada tuh ini. Ya pas dari ini. Wa iskultum nafsan paddaraktum fiha. Waktu kamu sudah membunuh, saat itu kan kamu ada kelompok yang membunuh seseorang, tidak diberitahu, disembunyikan. Lalu setelah dikeluarkan Allah siapa pembunuhnya, maka kamu pun bertolak-tolak. Terjadilah kasat. Itu lagi. Terjadilah kasat kulubuhum. Sehingga lebih kesat dari batu. Jadi itu sudah cukup, begitu orang Bani Israel. Jadi kita pun begitu. Jadi tidak ada di dalam hati kita. Cobalah, jadi itu makanya saya sebutkan waktu membaca doa, misalnya apa doa yang kemarin ini masih raun ini sedikit ya, nanti ke bahasanya. Kan sebenarnya kita belajar bahasa Arab ini kan supaya paham membaca huruf Arab ya. Jadi banyak membaca Al-Qur'an, banyak mentelaah, kemudian termasuk tafsir-tafsir dalam tulisan Arab gundul. Jadi sehingga tidak ada menakutkan lagi tulis-tulisan Arab itu. Ya berkebetulan mereka banyak menerjemahkan, menafsirkan dalam bahasa Arab. Tapi saya sudah mengikuti juga terus YouTube. Perasaan saya memang ada juga cara dia menafsirkan itu, apa namanya, istilah bahasa Minangnya melese-lese, enggak sampai kepada kadang-kadang inti dari apanya. Nah, jadi maksudnya di sini waktu kita baca doa yang saya katakan tadi, kan ada kata Ibnu Abbas waktu Adam waktu Adam minta ampun, doa itu yang ada satu riwayat itu dari Ibnu Abbas, ada pun yang misalnya yang mengatakan Rabbana zalamna anfusana, itu dari kata dah boleh dipakai, tapi ini pun dipakai. Misalnya kan apa yang disebutkan la ilaha illa anta. Ini untuk kita ini supaya jangan kita meninggal tidak dalam keadaan bertobat ya. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Terus apa lagi? Amil tusuan. Ingat itu. Amil tusuan. Jadi akui bahwa aku sudah membuat dosa, membuat kesalahan. Nah, waktu membaca amil tusuan, kita ingati dulu apa yang kita ingat kerja kita yang salah. Amil tusuan, tatagunawa, baru kita lanjutkan. Wazalam tu nafsi, dan aku telah menzalimi diri. Kan mulai balik berakal. Sampai sekarang amil tusuan. Waktu amil tusuan itu kalau perlu berhenti dulu, ingat apa dulu, dirapel dulu dan yang lama-lama itu. Terus baru katakan wazalam tu nafsi. Karena itu faghfirli, maka ampunilah bagiku, beri ampun aku. Faghfirli. Terus apalah? Anta wa anta khairul
ghafirin. Wa anta, engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Enggak bisa mengelak. Wa anta khairul ghafirin. Diulang lagi. La ilaha, tidak ada yang saya idolakan, tidak ada yang saya sembah, tidak ada yang tersangkut di hati saya siang malam. Illa anta, tidak, la ilaha illa anta, subhanaka, tidak ada yang serupa dengan engkau, engkau maha bersih, maha tahu. La ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdik, dan denganmu lah puji, aku puji. Dia diulang lagi, amil tusu'an, aku telah melakukan dosa. Wa zalamtu nafsi farhamni, itu yang kedua ini, farhamni, sayangi aku, innaka anta khairur rahimin, sesungguhnya engkau adalah orang yang sebaik-baik penyayang. Ingat, engkaunya itu tidak ada serupa apapun, tidak di atas, tidak di bawah. Jangan dibayang-bayangkan di atas, di bawah. Nggak bisa kita bayangkan. Dia tidak gaib, dia melihat kita, dia mengetahui kita. Terus satu lagi, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'anna. Kataguna wa amiltu su'an. Dulu pernah begini saya, dulu pernah begini, dulu pernah begini. Belum itu yang tahu baru itu. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah zalim terhadap diriku. Patub, karena itu terimalah tobatku, patub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah subuh yang berbahagia, ini jadi saya terasa saya begini ya, kalau banyak kita bisa membaca dari sudut bahasa, kita melihat dengan mata kepala kita, dengan pikiran, dengan membaca, lebih banyak kita mengerti. Itu maka karena ditulis dalam bahasa Arab. Kan sudah sering saya katakan. Jadi referensi-referensi itu banyak dalam bahasa Arab semua. Ya, bukan karena orang Arab pintar, enggak ya. Memang mereka ditunjuk, makanya kemuliaan itu adalah pertama karena bahasa Arab, ajaran Islam dalam bahasa Arab, di surga nanti bahasa Arab. Sebenarnya itu pengertiannya Nabi Muhammad orang Arab, kan Nabi terakhir. Jadi dialah, maka disebutkan Mekah itu sebagai taruhannya, dari situ kembang sampai ke Indonesia, sampai ke Ulak Karang. Gitu. Tapi dicoba misalnya, kami begitu juga, ya cobalah, nggak apa-apa, tapi nanti akan kandas. Tapi kalau Al-Quran enggak, bisa diurainya. Nah, balik itu kesimpulan, saya ambil kesimpulannya. Jadi itu makanya nanti ibaratnya bla 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 selesai, kita berarti hati yang keras, begitu kerasnya. Akhirnya mereka sebenarnya menanya Musa juga, tapi sudah dibongkar kesalahan mereka, mereka tetap juga. Ini yang disampaikan, beginilah Muhammad, makanya belum apa-apanya yang engkau hadapi lagi. Begitu. Itu makanya Mbak ditampilkan itu. Jadi kita dapat pedoman bahwa pertama, dilembutkan hati, siapapun ya, ke musuh sendiri pun tidak ada musuh lagi. Musuh kita hanya setan. Ya, musuh kita hanyalah setan. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Jadikanlah pattakhizum udwa, jadikanlah setan itu musuh. Jadi kalau macam gaya sekarang kan hampir bermusuh semua orang jadi. Ya, yang menang setan juga. Ya, sekarang kita kembali lagi mengenai bahasa. Ini supaya makin hari makin mengerti. Jadi kemanapun saya pergi, dan saya pun sudah menyediakan umur saya yang tinggal ini hanyalah untuk bagaimanalah anak-anak cucu yang tidak mengerti bahasa. Ini mau bulan puasa, ya sudah membaca Quran, orang baca Quran tapi kan membaca Qurannya tidak mengerti. Jadi usahakan membaca Quran, misalnya kalau Fatihah. Coba usahakan bapak-bapak, ibu-ibu mulai takbir atau Fatihah saja dulu. Waktu menganguan muncung tuh tidak diterjemahkan lagi, mengerti awak sekali. Alhamdulillah, tahu awak sekali itu. Jabatan-jabatannya lah jadi bahasa iyyaka na'budu wa iya. Lah tahu awak tu damir sekali. Ya. Jangan apalagi jangan diujuk-ujuk diri, Tuhan Allah tahu, jangan begitulah. Coba jadi ungkapan bahasa awak lah. Ya, kan orang yang nggak belajar bahasa kan nggak tahu dia iyaka itu damir.
Tidak tahu dia itu kan pendahuluan, mendahulukan. Nah, jadi kembali ke bahasa Arabnya. Sekarang coba kita mulai lagi supaya apa dia, supaya paham. Coba kalau qalu bentuknya dulu. Kalau bentuk kan 3. Iya, Pak. Ya, perlu kita pelajari. Kalau bentuk ditanya, berarti tidak terlepas dari 3. Apa itu? Coba. Fi'il, Fi'il. Fi'il itu apa? Bahasa Indonesia supaya jangan ragu orang mendengar apa? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja menurut pengetahuan kita yang sudah dipelajari berapa macam bentuk kata Kedua. Ketiga. Tiga. Pertama apa itu? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi Masa itu lalu. apa? Apa itu arti fi'il madi? Masa lampau. Ya, kata kerja menunjukkan masa lampau. Terus apa yang kedua lagi? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari apa? Kerjaan yang sekarang atau akan datang. Ya, sekarang atau akan datang. Satu lagi apa lagi? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Perintah. Bentuk perintah. Kata perintah. Nah, setiap menemukan fi'il yang 3-3 itu, apa usaha kita lagi? Fa'ilnya cari. Cari fa'il. Mencari fa'il. Nah, kemudian fa'il itu terbagi 2. Ada yang harus disembunyikan, ada yang tidak. Yang disembunyikan itu apa? Domir. Dhamir. Berapa banyak dhamir? 14. 14. Kemudian kalau yang dilahirkan apa? Berarti kata benda kan? Kata benda. Kata benda. Kata benda bagaimana kita mempelajarinya? Ada bentuk 1, Bentuk 2, bentuk banyak. ada bentuk 2. Bentuk 2 apa itu? Alif sama nun. Ada alif sama nun. Setelah itu ada lagi bentuk banyak, ya kan? Ya. Bentuk banyak itu ada 3 macam. Banyak apa itu? Banyak mu'annas, banyak muzakkar, banyak Bahasa taksir. Indonesia. Banyak bahasa Indonesia. Banyak apa itu? Banyak laki-laki, Banyak laki-laki. Banyak apa lagi? perempuan. Banyak perempuan. Apa tanda banyak laki-laki? Waw dengan nun. Apa tanda banyak perempuan? Alif dengan ta. Alif dengan ta. Kemudian satu lagi banyak apa lagi? Taksir. Banyak taksir. Bagaimana undang-undang banyak taksir? Berubah Berubah dari kata bentuk, kerja pertama. ya berubah dari bentuk tunggalnya atau satunya, terus berubahnya itu mungkin bertambah hurufnya, mungkin berkurang. Itu baru fiil. Kemudian kalau sudah tidak tahu bentuk fiil, kemudian itu bentuk kata kerja. Kemudian bentuk apa lagi kata yang mau dipelajari? Mungkin kata benda. Kata benda pun kita tahu. Kata benda itu bentuk 1, 2 banyak, boleh. Kemudian kata benda itu nanti muncul ada yang asli bisa dari masdar, ada memang kata benda tok. Kemudian kata benda itu pun ada bentuk laki-laki, ada bentuk perempuan. Atau ada yang sehubungan seperti laki-laki, seperti perempuan. Nah, itu mulhak. Kemudian ada huruf. Huruf banyak, ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazam, ada huruf atap, ada huruf yang bermakna. Itu aja yang diperhatikan. Baru diperhatikan susun. Baru nanti apa gaya bahasa. Nanti itu balaghah, mantik, balaghah. Begitu mempelajari Al-Quran itu. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang dilihat. Karena itu kalau sudah pandai mengucapkan huruf, ya sudah. Nanti untuk pasnya sambil jalan aja, jangan habis hari. Sebenarnya kita dipermainkan orang ini, akhirnya yang isi Quran pun nggak ngerti. Ya, jadi qalu adalah bentuk fiil madiyah. Coba kalau mana fa'ilnya lagi? Kan ini fa'il. Mana fa'il? Huwa. Kan masih keliru. Qalu. Qalu. Mereka. Ya. Hum. Kan berarti kum. Coba kalau diterjemahkan, apa terjemahnya? Telah berkata mereka. Telah berkata atau telah menjawab mereka lagi. Atau selanjutnya berkata mereka. Apa kata mereka maksudnya yang disuruh Musa menyembelih sapi itu? Apa di belakangnya ini lagi? Ud'u lana. Ud'u lana. Jadi ud'u ini bentuk apa ud'u? Fi'il amar. Fi'il amar. Jadi ya, qalu ulana. Kata mereka, berkata mereka, telah berkata mereka. Apa kata mereka? Ud'u lana.
Terus ud'u apa tadi? Fi'il amar. Kalau terjemahkan bagaimana? Berdoalah. Mohonkanlah. Iya. Berdoalah engkau Musa. Berdoalah. Engkaunya ke Musa. Panggillah Musa atau berdoalah, bermohonlah engkau Musa. Ke Musa ini perginya engkau. Tapi untuk kami, lana, yang kamu panggilkan untuk kami, Rabbak. Rabbak ini menjadi apanya? Objek kan? Menjadi maf'ul. Nah, berdoalah engkau Musa untuk kami kepada Tuhan engkau, akan Tuhan engkau. Kalau mau engkau mendoakan, kalau mau engkau meminta, ini jawab. Kalau engkau perkenankan ini, doa ini, ini yubayyin, kan mati nih, yubayyin. Kenapa mati fi'il mudhari? Karena jawab dari ini. Jadi kalau mau engkau berdoakan, akan menjelaskan bagi kami. Mahia. Hianya ini balik ke Baqarah. Apa sebenarnya hia? Apa sebenarnya kan di atasnya kan disuruh menyembelih. Tapi mereka nggak langsung ambil saja sapi sembelih, aturannya begitu. Masih dipersulit-sulitnya. Kenapa dia mau mempersulit-sulitnya? Karena mereka kurang percaya kepada Musa. Kalau orang percaya kepada Musa, langsung aja. Jadi cuma kayak misalnya macam kita inilah. Sudah dikatakan misalnya, seperti yang saya katakan, kalau dilihat Al-Quran bahwa setelah dibaca semuanya Allah tidak gaib. Tapi kenapa nggak nampak? Ya sudah dikatakan, kamu tidak bisa melihat, tapi Allah melihat kita. Kita bertanya juga, bagaimana itu? Jadi akhirnya karena banyak-banyak bertanya, tapi kalau sudah yakin kita terus bahwa Allah melihat kita, mendengar kita, mengetahui kita, ya kan berarti kita sudah sudah tidak ragu-ragu lagi. Itu kan soal percaya, saya tidak masak. Sedangkan buminya ini hari malam, hari hujan segalanya pasti ada yang membuat, semuanya sudah ada, termasuk kita. Kok enggak juga? Masih mencari-cari juga, masih ada perasaan kalau di sana dekat, kalau sini jauh. Kalau misalnya bulan puasa dekat, kalau tidak bulan puasa kan itu masih baru masih payah. Sama sebenarnya, biarpun bulan puasa, biarpun tidak, sama juga. Cuma peluang-peluang dibuatkan Allah bulan-bulan itu tertentu. Jadi di sini kalau mau, mahia, hia ini ke Baqarah tadi. Qala, mana fa'il dari qala ini? Huwa. Musa. Ya, kemana Musa. baliknya huanya? Kemana? Pada Musa. Menjawablah Musa. Baru dia mengatakan pakai inna itu karena madanya, karena sulit orang untuk percaya, dikasih penegas terus. Innahu. Innahu, sesungguhnya Allah. Kan berarti Allah. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah yaqulu, mengatakan dianya Allah. Hanya ini kemana balik? Allah. Innaha. Yang mana, Pak? Innahu itu, Pak. Baqarah. Enggak. Kalau ini kan ke Allah ini. Sesungguhnya Sungguhnya Allah, dia yaqulu pun ada huwa di sini, Yaqulu. berkata Ya. dianya Allah. Innaha, kemana baliknya? Sapi. Baqarah. Iya, ke sapi. Sapi itu. Diulang. Innaha baqarah, Iya. baqaratul la faridun. Akan berarti berulang-ulang ini. Dengan ulang tegas. Innaha, sesungguhnya baqarah yang disuruh disembeli itu adalah baqarah. Ini baqaratun. Baqaratun jadi apa gunanya ini baqaratun? Kan baris dua depan. Khabar. Ya, menjadi khabar. Sampai ke sini. Jadi la faridun. Ya, ini la nafinya sama seperti dipakai laisa nih, tidak la nafi jenis. Kalau ini nafi jenis, faridan dipakai. Jadi sudah jelas la faridun wala bikrun. Jadi innaha baqaratun la faridun, innaha baqaratun la bikrun. Jadi sama. Jadi tidak farid, tidak bikir. Kalau farid, apa artinya farid? Pakai sangat. Ya. Sebenarnya kan fardun itu artinya kan wajib. Ini sudah sangat wajibnya itu, maka diartikan sudah tua. Jadi
tidak sangat tua dan tidak pula kecil. Sangat mudah. Udah. Malah dikasih penjelasan di sini awanum baina zalik. Berarti mengganti ini, mengganti parit, mengganti la parit, la bikr adalah awanum badalnya. Baina zalik. Pertengahan antara demikian. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu kecil. Berarti sedang. Kalau begitu faf'alu. Fi'il amar nih. Laksanakanlah. Kamu laksanakan. Materi yang sudah diperintahkan kepada kamu. Nah sekarang dilaksanakan orang itu apa enggak? Enggak. Kenapa enggak dilaksanakannya? Apa jawabnya? Karena belum percaya. Masih belum percaya? Ya dia tidak percaya. Masih Sekarang belum percaya, ya? kalau kita membaca seperti ini, saya sangat percaya. Coba saya balikkan. Allah melihat kita enggak? Iya. Melihat. Perasaan itu ada terus apa enggak? Harus percaya. Ada. Ada enggak perasaan terus bahwa Allah melihat kita, mendengar kita, mengetahui kita? Ada enggak perasaan itu? Ada. Ada. Itu. Makanya hampir sama madawa umat Nabi Musa. Tapi maaf ya. Sama ambo itu ya, mah. Jadi begitu mengaji itu. Ya. Ba'am dan Nabi Musa itu dan digandeng Nabi Muhammad madanya. Sekarang mau bulan puasa yang diributkan orang apa berbukaan apa itu terus ke itu tahun ke tahun. Terus ya macam-macam lah. Jadi move-nya wahnya yang lebih besar itu maka keluar bahasanya itu disebutkan oleh Rasulullah berapa banyak orang yang puasa, berapa banyak orang yang apa tapi yang diperoleh hanyalah apa? Haus dan lapar. Haus dan lapar. Tapi jangan dituduh ya. Kalau dituduh nanti orang marah orang. Itu aja kode etiknya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kalau mau bulan puasa ini tidak perlu belanja-belanjona, siap-siapkan lain. Biasalah orang Manggaleh itu. Ya Bu, Ibu Didi. Di orang Manggaleh kan panen lah ya Pak. Bagi rezeki orang Manggaleh itu Pak. Enggak ada cerita ke sini. Kan itu Bang Koiko menaik merangkak segala kan dia ulah-ulah awak ya. Dia ulah-ulah awak ya. Itu enggak di Indonesia saja doh. Lambo caliat biarpun di Mesir, biarpun di mana itulah heboh dia itu doh diwah-wahkan orang. Memang nang kena wah-wah tu orang enggak dalam ilmunya, kalau dalam ilmunya biasa-biasa. Pokoknya lah dibilih main. Ya. Ya, jadi bahwa Pak Ibu-ibu ya itu ingat itu. Jadi biarkan aja begitu, tapi cuma kita sampaikan. Jadi setelah asal bulan puasa dana banyak keluar. Asal sudah hari raya dana banyak keluar. Yang dana banyak keluar itu bukan untuk kebaikan, untuk wahnya saja. Jadi itu makanya kamin sa'min, berapa banyak orang puasa, kemudian berapa banyak orang sholat, hanyalah letih, hanyalah lapar. Nauzubillah ya. Karena masih ragu ya. Sekarang faf'alu ma tu'marun. Itulah. Apa ini sebenarnya berlaku enggak Pak Israel? Faf'alu ma tu'marun. Kalau ini kan aslinya kemana ini Pak? Faf'alu ma tu'marun. Faf'alu itu Bani Israel Pak. Faf'alu mereka. Itu aslinya faf'alu ma tu'marun. Kalau kita kepada kita berlaku enggak kepada kita berlaku. Berlaku Pak. Ya berlaku. Yang tadi itu lakukanlah itu. Apakah melaksanakan ibadah, apakah melaksanakan amal soleh, lakukanlah ini sesuai menurut perintah faf'alu ma tu'marun. Ya, jadi begitu apanya itu. Jadi enggak panjang-panjang apa aja. Faf'alu, laksanakanlah apa yang disuruh. Nah, misalnya dirikan salat, pahami mulai dari takbir sampai salam apa yang diungkapkan. Jangan berkeposo-keposo muncung tuh. Kalau salah diulang. Rencana saya besok kalau belajar ini besok nulis lagi pakai apa ya? Pakai pena sama kertas. Misalnya Pak Bet coba tuliskan Allahu Akbar Pak Bet, itu oncongan di layar akunya. Coba tuliskan at-tahiyat. Coba tuliskan at-tahiyat. Coba tuliskan Rabbik firli. Itulah. Supaya makin hari makin paham mana yang diucapkan itu.
Jangan takah meditasi di bawah rumpun pisang ya. Ya. Ya, nanti besok menulis lagi pakai pena. Kalau perlu spidol agak gadang tulisan. Mulai dari takbir sampai salam dimulai lagi. Beko tanyolo apa bentuknya, bentuk kata, terus apanya jabatannya. Mulai takbir ya. Kasih baris. Lah itu lain namuh tu. Lain setuju. Setuju, Pak. Ya. Tapi Pak, Ya. Balik beraja. ya, siapkan spidol semua karteh ya. Beko apa? Dan beko nak bayang di Ustaz tu. Muncung menggari-gari entah kama. Iko kalau meditasi nak ada, kalau itu meditasi tu, meditation. Itu meditasi, kau ndak meditasi dah. Ya. Ini Iya, berikut. Pak Yah menulis tuh Pak. Bare menulis tuh. Memang susah menulis tuh untuk amu ya. Kalau mulai itu. Nah, alun itulah kalau sekolah agama Pak dulu mungkin lah ada dasarnya. Ada. Ikut lah mulai pertanyaan Bani Israel lah. Aduh maaf Pak. Nah ada tapi nama Wak dihadang tentang kini kan di pacik jo pena jo karat. Iyo, beko lah kalau salah tu. Pokoknya mulai tulisnya mau pacik pena tuliskan. Tuliskan. Lain ditulisnya bentuk bahasa Ibrani keluarnya. Lah, aku lah ulang balik. Qalu bentuk apa? Qalu fi'il madi. Mana fa'ilnya? Hum. Apa terjemahnya? Telah berkata mereka. Ya, telah berkata. Ud'u bentuk apa? Fi'il amar. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Ya, engkau. Engkau siapa maksudnya? Musa. Apa terjemahnya? Berdoalah engkau. Bukanlah. Berdoalah engkau Musa. Musa. Ya, berdoalah engkau Musa, bermohonlah engkau Musa. Lana apa uriannya nih Lana? Jar majrur. Apa terjemahnya? Bagi kami. Ya, bagi kami. Jadi berdoalah engkau Musa. Bagi siapa engkau berdoa? Itu muta'alaknya tuh. Bagi siapa engkau berdoa? Bagi kami. Sudah itu Rabbaka jadi apa gunanya tadi? Maf'ul. Kedua-duanya yang menguraikan bagaimana? Mudhafun ilaih. Ya, mudhaf ilaih atau diterangkan menerangkan. Ya. Dia maf'ul. Rabbaka. Maf'ul ya atau mudhaf ilaih. Kalau diterjemahkan dari sini sampai sini bagaimana menerjemahkan menurut teks, menurut bahasa kata-kata? Telah berkata mereka terus bagaimana Ibu? Berdoalah kepada kami. Berdoalah engkau Musa. Berdoalah engkau Musa bagi kami kepada Tuhanmu. Ya kepada Tuhan engkau. Mesti begitu pandai dulu supaya nanti roh Al-Qur'an itu tidak hilang. Ya. Jadi kata orang itu untuk kami ya. Kalau terus yubayyin. Kan mati di sini. Mana fa'ilnya? Yubayyin. Dia ini. Huwa ya, Pak. Ya. Fa'ilnya adalah apa? Huwa. Ya, fa'ilnya huwa. Balik ke mana? Kepada Allah. Ya, balik kepada Allah. Yubayyin. Apa terjemahnya kalau yubayyin? Dia akan menjelaskan. Telah menjelaskan. Jangan ianya dulu kan menjelaskan dia. Menjelaskan dia. Kalau diterjemahkan dari sini bagaimana? Silakan. Siapa yang bisa menerjemahkan mulai dari qalu? Pak Bet dulu. Silakan Pak Bet. Telah berkata mereka. Apa kata mereka? Berdoalah engkau Musa. Bagi kami. Ya, kepada Tuhan engkau. Ya, kepada Tuhan engkau. Terus? Menjelaskan dia. Akan menjelaskan dia. Jadi coba gaya apalah gaya menurut bahasa ini. Coba Ibu Sabrina. Qalu. Telah berkata
telah berkata mereka. Telah berkata Apa kata mereka. Begini ya. Telah berkata mereka. Apa kata mereka? Nah, berdoalah engkau Musa, engkau Musa bagi kami kepada Tuhanmu agar menjelaskan itu menjelaskan itu gimana cara? Iya. Jadi kalau terjemah apanya begini ya. Tuh, lihat dengarkan. Qalu, menjawablah mereka atau berkata mereka. Apa kata mereka? Kata mereka waktu itu, berdoalah engkau Musa untuk kami kepada Tuhan engkau. Kalau mau engkau berdoa kepada Tuhan kami, kalau mau engkau berdoa Musa kepada Tuhan engkau, kepada kami, kepada Tuhan engkau, baru jawabnya nih. Akan menjelaskan nanti Tuhan engkau itu. Akan menjelaskan Tuhan atau akan menjelaskan Tuhan engkau itu. Kan mereka itu mengatakan Tuhan engkau bukan Tuhan kami katanya. Begitu kasarnya bahasa orang itu. Menjawablah mereka waktu Musa menyuruh menyembelih antasbahu bakarah. Kata mereka waktu itu, apa kata mereka? Berdoa engkau Musa untuk kami terhadap Tuhan engkau. Kalau mau engkau memintakan doa itu kepada Tuhan engkau itu, menjelaskan dia nanti. Menjelaskan dia Tuhan engkau itu. Lana kepada kami. Yang dijelaskannya apa? Launuha, ma launuha. Nah, ini kan ma launuha. Launu, kenapa launu? Ada ma di dalam. Ma launuha. Kabar apa? Ma launuha. Ma-nya ma apa itu? Istifham. Istifham. Ma haza. Ma zalika. Jadi malaunuha, tapi di sini bukan istifham sebenarnya dipakai. Jadi maf'ul dari apa itu? Maf'ul dari yubayyin. Ya. Yubayyin menjelaskan ya itu akan menjelaskan. Ya, kalau mau engkau berdoa kepada Tuhan engkau akan menjelaskan dia kepada kami akan apa itu? Akan sesuatu atau malaunuha apa? Warnanya malaunuha apa? Memang berbentuk gaya istifham tapi dia maf'ul apa itu bukan istifham tapi mausul ya. Malaunuha apa warnanya? Laun itu warna ya. Laun. Kalau laun itu satu warna. Kalau dua warna apa itu? Ini kan kata benda. Launani. Launani. Kalau banyak warna coba diterka-terka saja. Alwan. Itu warna-warni. Alwan. Ini laun. Laun, warna. Alwan, warna-warna. Launani, dua warna. Launain kalau dia dijarkan. Ya. Jadi berdoalah engkau Musa untuk kami terhadap Tuhan engkau. Kalau mau engkau melaksanakan doa itu, kan itu jawabnya nanti. Yubayyin akan menjelaskan dianya Tuhan engkau itu untuk kami. Apa warnanya, nyanya sapi. Padahal tadi kalau pokoknya kalau sudah tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ambil menengah, sembelih aja. Tapi dia masih ragu. Warnanya yang ditanya. Ya, apa warnanya? Apa lagi warnanya? Kan nggak ada disuruhnya. Padahal di pangkalnya ini aja sebenarnya. Mana? Antas A-nya. Ini sebenarnya saja. Ah. 19. Ya kan? Antasbahu bakaratan. Apa perintah? Sembelih sapi betina. Habis. Tapi kenapa ada pertanyaan terus? Karena dia kurang percaya kepada Nabi Musa.
Dia kapan orang ini percaya kepada Nabi Musa? Sudah banyak kita baca ayatnya. Enggak percaya sampai sekarang. Enggak, kapan percayanya mereka agak sedikit? Waktu belah laut. Waktu apa Pak? Belah laut. Itu enggak itu. Yang intinya itu apa? Kapan orang percaya kepada Nabi Musa dalam kisah-kisah ini? Itu bercakap-cakap itu, Bro. Enggak. Waktu lihat bukit, gunung. Waktu itu. Bukit itu sinar yang kata. Waktu mendapat. Waktu menemukan. Kapan orang percaya kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Musa? Dapat kesulitan. Itunya. Sampai kini begitu orangnya. Ya lah, tapi kaji lah tanya guru lain. Ya, enggak masalah kaji dah. Pokoknya letak sasa itu. Apa itu doh? Ya, jadi kalau belum menjerit, belum lagi. Itu kan satu hal sikap yang tidak baik. Nah, ini. Jadi ini makanya bahwa apa? Kalau ada seperti itu dalam perasaan kita, misalnya kalau kita sulit baru takana kepada Tuhan. Kalau waktu senang enggak, itu kan jelek juga itu. Kalau yang pasnya bagaimana? Yang selalu sadar kepada Allah. Bisarra'i Wad-darai. Sakit senang. Sarra sirrun. Waktu sir. Apa itu sirrun? Sir. Senang. Senang. Ya, darra. Sakit. Ya, waktu mudarat. Mana yang banyak teringat orang kepada Allah waktu sakit atau waktu senang? Waktu sakit. Itu kan jelek juga ya. Iya. Itu. Kalau mana orang teringat kepada ustadz atau kepada orang-orang alim? Ya, waktu susah. Dalam musibah. Ya, musibah. Kalau dulu waktu penjajahan, tampillah tokoh-tokoh orang alim untuk menghadapi musuh. Teringatlah orang. Sekarang enggak. Ustadz sudah diapakan dan lain-lain. Itu aja. Nah, jadi ini ya. Terus faf'alu ma tu'marun, ini lagi sedikit lagi. Qalu sudah, ini sudah pre-memory, ma'luna qalu. Sama tadi itu. Qala innahu yaqulu innaha baqarani. Baqaratun safra, safraun. Jadi apa gunanya? Ayo. Adjektif naat. Ya, naat dari baqaratun. Jadi ini mengenai warna. Nanti kalau kita melihat bahasa Arab mengenai warna-warna, misalnya kalau apa ini safra kan kuning ya, kuning. Kalau dia nanti misal abyad putih, nanti itu ada bagian laki-laki ada perempuan. Misalnya ini kalau safra aspar kuning, nanti kalau perempuannya safra. Kalau abyad misalnya, abyad putih, maka dia untuk perempuannya baida. Kalau misalnya aswad kan hajar aswad hitam. Maka nanti untuk perempuannya sauda. Ya. Itu ada nanti timbang-timbangannya. Pakai hamzah dia di belakang. Jadi kalau hajar aswad itu kan batu hitam. Batu yang hitam. Tapi kalau nanti batunya perempuan dipakai sauda. Itu mungkin ya dipakai si sauda. Mungkin agak hitam kulitnya. Ya. Sauda. Ya, itu yang tepat, yang pas. Habbatus sauda. Kan habbah itu kan bentuk muannas ya. Ya. Maka dikasih sauda. Mal farqu baina aswad was sauda. Apa jawab dalam bahasa Arab? As-sauda muzakkar, al-aswad muzakkar, as-sauda
mu'annas. Ini kenapa tidak dipakai aspar? Karena Baqarah. Nah, jadi dia sifat, kan sifat. Kalau sapra bentuk mu'annas daripada aspar. Aspar kuning. Nah, kalau basapar lain lupa itu. Ya memang pas bulan sapar itu bulan kuning. Safar. Iya. Bepergian. Iya, sat ya, bukan sin. Oh, safar. Kalau sin ya berjalan. Ini enggak. Safar, asfar. Apa artinya, Ya. Pak? Kalau Kuning. safar kuning, aspar. Oh, kuning. Nah, itu mangko kalau apa sudah ngerti dia, coba apa kuning bahasa Arabnya ya, pas pakai ke bulat mulutnya ke shot perginya, aspar kata. Nah, tapi kalau berjalan ya, baru dia safar. Nah, kan itu. Sin ya. Kalau bentuk muannasnya dipakai daripada asfar apa? Sapra. Kalau abyad dot ya. Abyad putih. Kalau muannasnya apa? Baydha. Pakai hamzah ya, Pak? Ya, pakai hamzah mirip ini. Misalnya kalau aswad, alif sin waw ya ta dal. Aswad. Maka muannasnya saudatun. Saudaun. Jadi dijawablah innaha baqaratun safra. Ada lagi di belakangnya paqiun. Paqiul launuha. Ini badalnya. Paqiul launuha. Ya, pakai itu bahasa Minang, bahasa Arab ya. Pakai. Jadi bagaimana? Sesungguhnya bahwa akan sesungguhnya ini pakai anna karena sesudah yakulu ya. Berarti dia sambungan dari yakulu. Akan bahwa sesungguhnya sapi yang kuning. Bagaimana sapi yang kuning? Kuning yang pakai launuha, kuning pakai. Pakiun. Asli bahasa Minang kok. Diambil dari bahasa Arab. Pakai. Yang pakai. Ya, pakai. Kuningnya kuning pakai. Pakiun launuha, pakai warnanya. Baru ada penjelasannya lagi. Pokoknya tasurrun nazirin. Tasurru bentuk apa tasurru? Tasurru bentuk fi'il mudhari ya, Pak. Ya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Tasurru. Anta. Iya. Fi'il mudhari apa masdar ini? Dia pakai di belakangnya tasurrun nazirin. Tasuru. Ini masdar ini. Oh, masdar. Ya. Suruh. Ya. Sebab kalau dibuat dia fa'il, coba. Kalau tasurru kan berarti di belakangnya kan sudah dijarkan ini. Nazirin. Nazirin. Tasurrun. Ya. Berarti berasal dari kan sarra. Jadi kalau tasarra ya itu tasurrun. Nah, jadi enak, senang, sir. Jadi bawa sapi kuning, pakai warnanya menyenangkan, tenang orang-orang yang melihatnya. Iya, senang memandang, senang orang melihat, senang. Tasurun nazirin. Tasurun nazirin. Nah, itu makanya masih cepat di sini sama dilaksanakannya kah? Belum. Kan? Belum, masih ragu padahal sudah dikatakan kuning. Kesudah-sudahnya dikatakan lagi pokoknya sapinya disebutkanlah zalulun tusirul wala tuskil hars. Tidak dia membajak, tidak menuangi air, pokoknya tidak ada cacat. Kan lebih sulit lagi. Lasyata. Inilah napi. Lasyata. Tidak ada cacat fiha padanya lagi. Pokoknya mulai dari bulu-bulunya, mulai dari telinga, ada cacat. Kan payah jadinya. Baru menjawab mereka. Apa katanya? Al-an. Sekarang kita bil haq. Berarti engkau sudah mengemukakan yang itu, maka
Kata orang sebagian hebat orang Israel itu sebenarnya, orang Bani Israel itu studi kelayakan. Nggak itu kaji tuh. Banyaknya cerita. Sulit jadi. Nah, jadi kalau sudah dilaksanakan, jadi tabil hak. Karena itu lalu fazabahu, mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, hampir mereka tidak melaksanakan. Ya walaupun ada kaitannya nanti ceritanya bahwa ada yang punya sapi itu akhirnya mahal terjual, tapi enggak itu intinya. Jangan itu ditampilkan. Kalau itu nanti tampilkan pengertiannya enggak dapat. Jadi terlalu mempersulit diri gitu. Berarti sangat ragu kepada apa yang disampaikan Musa. Jadi kalau Musa berkata sekali, enggak mau. Baru di sini wa iskultum, di saat kamu waktu ini pakai is lagi. Pakai is lagi. Saat itu qataltum ya. Wa is qataltum, waktu kamu membunuh seseorang, ya ada kamu bunuh dulu, darah tumpih. Maka bertolak-tolak, bertuding-menudinglah kamu pada masalah pembunuhan itu. Siapa sebenarnya membunuh? Siapa yang membunuh? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah tetap mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Akhirnya setelah disembunyikan, itulah yang ayat berikut, summa kasat, apa berikut? Summa kasat qulubukum. Kan pakai summa. Iya. Berarti apa ceritanya? Summa huruf apa itu? Huruf summa huruf atof ya, Pak? Ya, huruf kata sambung. Digunakan kapan digunakan? Terakhir. Terakhir. Kesimpulannya kasat kulubu. Kenapa kulubu dia? Kulubukum. Kenapa kulubu barisnya tidak kuluba? Lihat Al-Quran, Ya, ini udah hukum. Ya, kenapa kulubu? Ibu Didi, yang lain? Sebagai fa'il dia. Ya, betul. Fa'il dari mana? Kulu. Ya. Dari kasat. Iya, kasat. Ya, kasat itu kan bentuk muannas ya. Ya. Mimba dizalik, sudah itu kesatlah, kesal ya. Dongkol hati kamu sudah itu. Padahal mereka itu sebenarnya ingin tahu siapa sebenarnya yang membunuh. Tapi setelah diberitahu, itu pun kesat. Disuruh sembelih sapi, itu pun banyak ceritanya. Aduh, nauzubillah. Jadi ini tidak perlu itu intinya adalah karena tidak percaya kepada Nabi Musa sebagai rasul. Maka disebutkan di sini, summa kasat qulubukum min ba'di zalik, fahya. Dianya itu disebutkanlah ibaratnya kal hijarah, seperti batu. Wa asaddu qaswah, malah lebih keras dari itu. Sedangkan batu bisa runtuh, bisa keluar air. Sampai 74. Nah, sekarang yang kejadian kaji, sekarang hati. Sekarang saya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hatinya sekarang lembut atau keras? Hati orang Yahudi, Pak. Ya, hati awak. Lembut. Lembut. Kalau lembut, biasanya hati keras ini masalah apa coba? Masalah nafsu. Itulah. Kembali ke Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan kita mau menghadapi pemilu, ya walaupun ada perselisihan penundaan pemilu, tapi mudah-mudahan lah nggak ditunda. Mulai itu melihat tokoh, mulai kasih hati, jangan. Ya, itu belum masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah keluarga, masalah pokoknya semuanya lah mulai kasih hati. Kalau teman Ustadz Agim sudah lama dibuatnya, jagalah hati ya. Tapi kita kan ini itu nyanyi. Tapi bagaimana sebenarnya membuat hati supaya, coba jawab, bagaimana sebenarnya membuat hati supaya tidak keras? Berzikir.
Ya sudah berzikir juga, keras juga dia. Zikirnya lu mempan itu. Alun ma'rifah itu. Jadi sebenarnya itu kita sadarilah, kenallah kepada Allah ya. Bahasa zikir itu bahasa di langit. Bahasa normatif, payah orang paham. Cobalah kenali Allah. Untuk kenal Allah sudah ada wahyu. Dia tidak serupa apapun, tapi mudah aja. Ini buktinya mata masih melihat, bumi masih bisa kita pijak, alam terbentang. Berarti tidak pernah tidak pernah dia lalai kepada manusia. Yang lalai itu manusia sendiri. Ada ayatnya, mereka punya mata, apalagi? Punya telinga, punya apa lagi? Punya hati, tapi tidak difungsikan. Dia tunduknya hanya kepada keinginannya. Na'udzubillah. Itu dia. Baru ditutup. Lihatlah ayat 75. Kan mesti banyak membaca Al-Quran kita. Apa 75? Apa tatma'una ayyu'minul lakum? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifuna min ba'dihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Coba lihat Al-Qur'annya itu. Itu kepada kepada siapa lagi? Apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minkum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. 75 ya. Wa hum ya'lamun, ya, yang 75. Coba Ibu Sabrina terjemahkan dulu, Pak. Terjemah bebas aja dulu. Oh, yang bacaannya ya, Pak? Enggak, yang ya, terjemahannya saja. Maka, bebas. Apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Ya, baik. Pertanyaan. Apakah kamu supaya sangat tamak mereka supaya beriman kepada kamu? Itu kepada siapa maksud ayat ini? Kepada Musa, Nabi Musa lagi apa kepada Nabi Muhammad? Kepada Muhammad. Oh, kan Nabi Muhammad ini. Muslimin, muslimin. Iya. Itu makanya sampai sekarang itu digandeng dia. Allah dijalihan kamusnya tadi berjalan begitu perangai Bani Israel masa dulu. Nah, Nabi Muhammad bertemu di Madinah. Kalau kita bertemu sekarang mungkin dekat-dekat kita ini sama-sama. Apakah kita masih tamak supaya mereka itu beriman pula? Jadi cuma kita berdakwah saja, biasa sajalah. Jangan sampai panik pula. Kasih lu artinya. Mereka diceritakan ini kembali kepada kalau yuharrifuna, mereka merubah huruf atau memposisikan bacaan sehingga berbeda setelah mereka akali, setelah mereka pikir-pikirkan sehingga mereka sudah tahu. Ini balik lagi bahwa Taurat itu diputar-putarkan orang. Yang Injil pun diputar-putarkan. Berarti kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil diputar-putarkan. Jadi karena diputar-putarkan itu nanti orang berpaham begitu. Jadi kita hanya dengan cara baik saja. Kan gitu. Nggak perlu rusuh-rusuh dong. Kan kadang-kadang kalau nggak dipahami baca Quran itu kan berputar-putar rasanya baca rohnya kan nggak ngerti awak tuh. Tadi ceritanya orang Bani Israel. Itu baik kan Nabi Muhammad. Karena itu real kehidupan sekarang. Ya. Itu Bapak-bapak Ibu. Jadi pelajaran kita ini sebenarnya sudah sampai ayat 75. Cuma kalau kita kenapa belajar fi'il fa'il supaya enak membacanya itu supaya paham kita. Jadi ditanya seperti tadi itu cara membaca. Wa idzaqaltum, di saat kamu membunuh diri. Lalu saat kamu membunuh diri apa yang terjadi? Apa daratum? Lalu kamu bertolak-tolak tuduh menuduh pihak tentang siapa yang bunuh diri itu. Allah mengeluarkannya setelah disembelih sapi itu. Akhirnya begitulah umat Nabi Musa semasa dulu berlanjut sampai kepada Ilyas, sampai siapa nama Samuel sampai sekarang begitu juga. Tapi jangan dituduhkan. Jangan dituduhkan.
Jadi tugas kita sekarang kepada generasi muda, itu yang teringat Ustadz, kalau andai kata generasi muda ini pandai membaca Al-Qur'annya lancar, kan dia bisa mentelaah. Jadi enggak hanya ceramah-ceramah guru aja. Kalau ceramah guru itu memang inti-intinya, cuma kan bagaimana dia bisa sadar tulisan-tulisan Al-Qur'an itu sehingga dia bisa mentelaah apakah di atas mobil, apakah sedang istirahat, apakah sedang di kantor, apakah sedang pokoknya bisa dia melihat kapanpun. Belum lagi memahaminya. Yaitu sebenarnya misi untuk generasi-generasi yang akan datang, ya kan, usaha saja. Kalau andai kata pun tidak bisa, ya nanti sama-sama kita terima pantazir, partakib, sama saja ya. Jadi kita selalu optimis dalam hidup ya. Saya rasa kita sampaikan saja, itu sudah sampai ayat berapa? 75 saja. Malah berikutnya wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddisuna bima fatallahu alaikum liuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Ini kan antara pemuka-pemuka apa itu, kamu bukakan itu isi Taurat kepada yang sebenarnya, kepada pengikut Muhammad, kan gitu. Jadi sebenarnya balik lagi itu makanya di pangkal Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berulang lagi, berarti beriman kepada kitab sebelumnya. Sekarang kitab sebelumnya itu yang sudah ditukar-tukar. Kemudian orang yang beriman kitab sebelumnya tidak pula beriman dengan Al-Qur'an. Tapi itu soal biasa. Saya cepat mengambil kesimpulan, berarti itulah pintarnya iblis waktu Adam mulai dikeluarkan, pokoknya la aghwiyannahum ajmain ya. Tapi pokoknya kita berkeluarga, bertetangga, berbangsa, berumat manusia di dunia jangan tuduh menuduh, cuma ya dengan cara baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hi ahsan gitu sebenarnya. Jadi kita pun terasa bagusnya. Yang ada pun perang itu kalau kita diperangi orang, kalau kita enggak diperangi enggak masalah. Saya sampai di situ, nanti kita sambung lagi ayat-ayat berikut. Adapun kalau membaca mana fiil, mana fa'il, mana mudhaf, mana mudhaf ilaih, itu hanya untuk mengenakkan kita paham, ya. Nanti dicobakan itu. Lihat terjemah, coba dikembalikan Jadi nampak itu terjemah itu orang pun sudah bekerja keras bagaimana menerjemahkan supaya jangan terlalu lari dari teks aslinya. Itu kan sudah banyak tim bekerja keras itu. Bersyukur juga kita bisa mereka begitu mengusahakannya. Tapi tidak ada pula menjamin bahwa ada keterledoran dalam penerjemahan itu. Itu maka kita belajar bahasa. Ilahuna faqat intahina. Ila liqa insyaallah fi usbu'il atiyah. La'allana fahimun. لعلنا فهم هذه اللغة ندعو إلى الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعلمنا لغة القرآن وعلمنا لغة العربية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, na'am. Ila liqa. Ma'assalam. Ila liqa tomorrow.